Halo, selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tugas pengembangan kepribadian konselor tentang keterbukaan diri atau yang dikenal sebagai self disclosure. Selamat menyaksikan. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, saya Felix Jamadari dari semester 3 program studi bimbingan Kocelik akan menjelaskan tugas tentang gambar yang saya pegang ini. Jadi teman-teman coba perhatikan, mungkin ini adalah gambar pemandangan. Kenapa saya mengambil gambar ini? Karena gambar ini saya ambil karena sesuai dengan hobi saya, yaitu suka jalan-jalan ke tempat pariwisata seperti yang pada gambar seperti ini di depan ini. Dari sini saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya selama berjalan-jalan atau berkeliling ke tempat-tempat pariwisata. Nah, kita akan mengambil suatu tempat di Berjawa yang namanya di air terjun Uki. Kalau mungkin teman-teman yang sudah pernah ke sana pasti akan merasa hal yang sama seperti yang saya rasakan. Nah, di sana itu air terjunnya itu tinggi ya sekitar 100 meter tinggi sekali itu air terjun. Nah, yang saya rasakan di sana adalah tempatnya itu sejuk, segar. Kita datang pagi itu tempatnya itu sangat segar, bisa membangkitkan semangat kita bahwa ini adalah surga bagi saya seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini adalah gambar rumah dengan pegunungan, berarti menggambarkan sebuah rumah yang letaknya di pedalaman atau di pegunungan jauh dari keramaian kota. Nah, di sini saya bercita-cita ketika kelak nanti saya sudah punya pekerja dan sudah berkeluarga, saya berkeinginan untuk mempunyai rumah seperti gambar yang pada gambar ini. Karena mengapa saya ingin mengambil rumah mempunyai rumah pada gambar seperti ini? Karena saya termotivasi oleh seorang komika namanya Dodi Mulyanto. Nah, di sini dia mempunyai rumah di pedalaman atau di hutan gitu. Dia mempunyai rumah yang lumayan layak untuk ditinggali dan bisa memelihara beberapa hewan ternaknya. Saya ingin mengikuti jejaknya seperti dia. Terima kasih. Selamat sore untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Susana Talianggele. Di sini saya akan menjelaskan apa arti dari kedua bangsa ini. Yang pertama adalah seseorang yang sudah siap untuk menerima dirinya diri. Dulu tuh saya punya cerita. Saya dulu tuh kayak susah menerima saya punya diri. Kayak saya kan pendek tuh, sebenarnya kenapa satu pendek? Ada satu punya cita-cita dulu tuh pas satu SMA tuh kayak satu pengen jadi poluan gitu. Tapi satu pendek, kenapa satu pendek? Kayak satu tidak bisa menerima satu diri gitu. Terus saya berpikir yang dia sudah lebih banyak satu kuliah. Mungkin dengan kuliah tuh saya bisa pelan-pelan untuk terima satunya diri. Tapi saya punya diri. Jadi saya belajar supaya saya bisa terima satunya diri apa adanya. Baik buruknya saya itu saya punya diri. Terus yang kedua, ada kata-kata dia bilang begini, aku tidak seperti kalian, aku hanya anak kecil yang dipaksa dewasa oleh keadaan. Saya tuh belum bisa dewasa, hanya karena saya tuh anak pertama, jadi saya harus bisa dewasa untuk menunjukkan kepada adik-adiknya saya tuh harus bisa dewasa, saya tuh punya perilaku atau pikiran yang begitu kayak dewasa, supaya mereka tuh, oh sepupu aku tuh sebegini, sepupu aku tuh sebesar, sepupu aku tuh bisa mendidik kami, walaupun kadang tuh tidak bisa tapi dipaksa, tapi saya harus bisa. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Arnoldini Lalu Malik, semester 3 kelas A, program studi bimbingan pendidikan. Di sini saya mempunyai dua gambar. Teman-teman bisa melihatnya. Yang pertama gambar pesawat, yang kedua gambar
Saya akan menjelaskan yang pertama tentang saya. Saya mungkin cita-cita sebelum kuliah menjadi seorang pramugari. Karena saya berpikir pramugari bisa luar negeri, pokoknya bisa melihat hal-hal yang di luar. Tapi orang tua saya tidak menginginkan. Setelah saya daftar habis, saya patah. Terus gambar yang kedua itu di sini ada saya anak sendiri. Kadang teman-teman pikir anak sendiri itu sebenarnya apa-apa tuh kita tidak bersaing dengan kampung atau kakak. Tapi bagi saya sekian. Saya tidak punya tempat untuk bersandar ketika saya membutuhkan motivasi, dukungan selain dari bapak dengan mami. Mungkin hanya itu saja cerita dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Antoni Pamulu. Di sini saya akan menjelaskan dua gambar, yaitu yang pertama gambar keluarga dan yang kedua itu gambar rumah adat. Nah, yang gambar di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu gambar keluarga. Di sini dalam keluarga saya itu ada 6 bersaudara, 5 laki-laki dan 1 perempuan. Banyak yang bilang jadi saya tuh enak karena dari sekitaran keluarga begitu, kan saya sendiri perempuan dan anak terakhir toh, jadi mereka bilang tuh anak manja. Tetapi bagi saya, jadi seorang satu-satunya perempuan dalam satu keluarga itu tidak menyenangkan, karena ketika tidak ada masalah begitu, kita tidak bisa curhat kepada teman, kepada saudara perempuan kita. Mungkin saja dari gambar yang pertama, saya lanjut di gambar yang kedua, itu rumah adat. Kenapa saya mengambil foto ini, karena sekali berkunjung di tempat-tempat yang sama di gambar ini. Tetapi karena masih kuliah dan masih mengejar cita-cita, jadi belum bisa berkunjung di tempat-tempat ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Dengan saya mempunyai nafas yang pendek, makanya saya juga jarang untuk berlari sore lagi. Dari situ saya ingin teman-teman juga berlari seperti saya ya. Apakah teman-teman punya hobi saya seperti dari sore ini? Saya suka saya teman saya jauh dari teman, jadi mulai suka sendiri. Berbalik, saya akan menunjukkan kepada gambar yang kedua. Ini gambar yang kedua ini menunjukkan bahwa ada orang yang saya ingin cerita sedikit ya tentang pengalaman saya. Dari situ dulu saya cita-citanya ini jadi seorang pemain voli. Nah, mungkin dengan fisik saya yang kurang mendukung, maka saya kurang ke bermain voli ini. Di waktu MTS itu saya terpilih sebagai seorang pemain voli. Di situ ketika ada turnamen voli di Baat tersebut, dengan saya terpilih sebagai pemain voli tersebut, maka saya senang sekali dengan saya menerima kesanggupan itu, maksudnya menerima peran tersebut. Dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Brigita Sumi. Di
saya mempersiapkan dua jenis gambar, yaitu gambar yang pertama adalah pantai dan gambar yang kedua adalah awan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan alasan mengapa saya mengambil gambar pantai. Jadi, saya mengambil gambar ini karena keinginan saya dari sejak saya masuk kuliah, saya itu pengen sekali ke pantai, tapi saya ingin sendiri begitu. Istilahnya kayak me time begitu. Jadi, keinginan saya untuk ke pantai sendiri itu sampai saat ini belum tercapai karena saya merasa kurang percaya diri kalau jalan sendiri begitu. Ya. Pada gambar yang kedua yaitu gambar awan, saya memilih gambar ini karena dalam kehidupan saya di lingkungan kos saya itu karena suasananya sepi, jadi saya kadang kalau duduk sering menatap awan dan saya kayak berpikir saya kenapa harus tidak punya rasa percaya diri, apalagi kalau untuk soal jalan sendiri atau bersendiri saya selalu kurang percaya diri. Makanya saya memilih awan ini karena itu saya seolah-olah saya meluapkan emosi atau amarah saya begitu. Baik, perkenalkan nama saya Maria Iniatis Boko. Baik, di sini saya ada dua gambar. Gambar yang pertama ini matahari. Baik, jadi dulu itu kan di depan rumah kami ada bunga matahari. Jadi di depan rumah kami itu kan ada bunga matahari. Jadi pada saat saya dimarahi oleh orang tua saya, tapi saya akan ke depan dan akan mengangkat bunga matahari karena bagi saya itu bunga matahari itu kan kemana matahari arahannya kemana pasti dia akan ikut. Jadi di situ saya berpikir bahwa bunga matahari kemana saja bunga matahari ini masih mengikuti arahannya. Jadi di situ saya sadar bahwa orang tua saya itu mendidik saya untuk baik dan untuk masa depan saya. Baik, gambar yang kedua ini adalah pertemanan. Jadi bagi saya pertemanan itu adalah segalanya, karena dalam pertemanan itu kan kita bisa saling curhat, saling membuka diri, apa yang tidak ada kita bisa saling berbagi. Bagi hanya itu dari saya. Sore teman-teman, perkenalkan nama saya Karina Yati, asal dari Provinsi Bimbingan Konseling Plaza. Di sini saya akan menjelaskan dari kedua gambar yang saya pegang. Teman-teman bisa melihat sendiri gambar yang pertama yaitu pelangi. Mengapa saya mengambil gambar pelangi saat ini? Karena menurut saya pelangi yaitu pesan yang membawa positif bagi saya. Nah, untuk saat ini gambar pelangi ini mengindikasikan untuk saya yaitu semoga ke depan atau saat ini saya memperoleh pesan atau hal-hal yang positif bagi saya. Untuk gambar yang kedua, mengapa saya mengambil gambar yang kedua ini? Di sini gambar yang kedua kelihatan gambar keluarga yang sangat ceria, seorang istri, suami dengan anaknya. Di sini gambar ini mengindikasikan bagi saya saat ini yaitu ke depan atau setelah saya hidup berkeluarga atau mempunyai pasangan, saya berharap saya mendapatkan keluarga seperti ini. Itu impian saya, keluarga yang ceria, yang sayang pada suami dan anaknya, dan keluarga ini mengindikasikan bagi saya untuk saat ini. Saya menginginkan keluarga saya saat ini seceria ini, dan saya takut kehilangan keluarga saya saat ini. Terima kasih.